Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas sosok ulama besar yang sangat dikagumi oleh banyak kalangan. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like video ini dan tekan tombol subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bagi sebagian kalangan khususnya pecinta syair, pecinta sastra dan kalangan sejarawan Islam, nama Jalaluddin Rumi sangat dikenal. Beliau adalah ulama besar, sufi dan juga seorang penyair. Bersama Syekh Hisamuddin pula, Rumi mengembangkan tarekah Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarekat ini di barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes, artinya para darwisi yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarikat ini melakukan tarian berputar-putar, yang diiringi oleh gendang dan suling, dalam zikir mereka untuk mencapai ekstase. Atau yang sering kita sebut sebagai tarian darwis. Selama 15 tahun terakhir masa hidupnya beliau berhasil menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnawi. Buku ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Hatabi Al-Bakri Jalaluddin Rumi, atau sering pula disebut dengan nama Rumi, adalah seorang penyair sufi yang lahir di Balkh, sekarang Afghanistan, pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah, atau tanggal 30 September tahun 1207 Masehi. Ayahnya masih keturunan Abu Bakar, bernama Bahaudin Walad. Sedang ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarasm. Ayah Rumi seorang cendekia yang saleh, mistikus yang berpandangan ke depan, seorang guru yang terkenal di Balkh. Ketika Rumi berusia 3 tahun karena adanya perselisihan di kerajaan maka keluarga beliau meninggalkan Balkh menuju Khurasan. Dari sana Rumi dibawa pindah ke Nisapur, tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Khayyam. Di kota ini Rumi bertemu dengan Atar yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelak akan masyhur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Kumpulan puisi Rumi yang terkenal bernama Al-Masnawi Al-Maknawi, konon adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Isinya juga mengeritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, mengebiri perasaan dan mengkultuskan rasio. Diakui bahwa puisi Rumi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan para sufi penyair lainnya. Melalui puisi-puisinya Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik. Dalam puisinya Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan, sebagai satu-satunya tujuan, tidak ada yang menyamai. Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair lain adalah seringnya ia memulai puisinya dengan menggunakan kisah-kisah. Namun hal ini bukan dimaksud ia ingin menulis puisi naratif. Kisah-kisah ini digunakan sebagai alat pernyataan pikiran dan ide. Banyak dijumpai berbagai kisah dalam satu puisi Rumi yang tampaknya berlainan namun nyatanya memiliki kesejajaran makna simbolik. Beberapa tokoh sejarah yang ia tampilkan bukan dalam maksud kesejarahan, namun ia menampilkannya sebagai imaji-imaji simbolik. Tokoh-tokoh semisal Yusuf, Musa, Yakub, Isa dan lain-lain ia tampilkan sebagai lambang dari keindahan jiwa yang mencapai marifat. Dan memang tokoh-tokoh tersebut terkenal sebagai pribadi yang diliputi oleh cinta ilahi. Tak ada makhluk hidup di dunia ini yang kekal, dan semuanya pasti akan kembali kepadanya. Pada tanggal 5 Jumadil akhir 672 Hijriah, atau tanggal 17 Desember tahun 1273 Masehi, dalam usia 68 tahun Rumi dipanggil ke Rahmatullah. Tatkala jenazahnya hendak diberangkatkan,
Penduduk setempat berdesak-desakan ingin mengantarkan kepulangannya. Malam wafatnya beliau dikenal sebagai Sebul Arus, yaitu malam penyatuan. Sampai sekarang para pengikut tarikat Maulawiyah selalu memperingati tanggal itu sebagai hari wafatnya beliau. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.